Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali Tazwidud Du'at di komplek Markas Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Tengah ini. Materi kita pada malam hari ini melanjutkan tentang manhaj dakwah. Subtema yang kita ambil adalah membaca peluang dan tantangan yang ada pada kita berkait dengan kebangkitan Islam. Kalau disingkat berarti kebangkitan Islam antara peluang dan tantangan. Seperti apa kebangkitan Islam ini peluangnya? Pada bagian pertama sudah kita selesaikan peluangnya. Tadi pagi kita selesaikan peluangnya. Setidaknya kita dilandasi pada surat An-Nur ayat ke-55, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Peluang terjadinya tampuk kepemimpinan dunia ini kembali ke pangkuan Islam itu diisyaratkan oleh ayat ini. Lalu yang kedua adalah sabda Nabi riwayat Ahmad yang mengisyaratkan tentang 5 babak kepemimpinan umat Islam. Ada babak kenabian dipimpin Nabi, babak kedua adalah khilafah ala minhajin nubuwah dipimpin oleh khulafaur rasyidin, babak yang ketiga adalah mulkan 'adha, dan babak yang keempat adalah mulkan jabariyah, penguasa-penguasa diktator. Dan para ulama dunia bersepakat kita sedang berada di babak yang keempat, akhir dari babak keempat. Dan sebentar lagi menurut urutannya otomatis akan terjadi babak ke-5, yaitu terjadinya kembalinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Baik dihadang, dilarang, kemudian dicoba untuk dihentikan, tetap saja wallahu mutimmu nuri, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Jadi yakin saja dengan ini, karena ini adalah idenya Allah Subhanahu wa taala. Khilafah itu adalah idenya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak alergi untuk berbicara itu karena itu disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, bahkan peluang ini juga diaminkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam, bahkan mereka sudah membuat prediksi terjadinya kebangkitan umat ini antara
2020 sampai 2025. Baik itu Security Council, Badan Keamanan Amerika yang memberi laporan kepada Obama pada waktu itu, maupun DPR Rusia yang mengeluarkan buku tentang peradaban baru atau Al-Hadarah. Dan ini tentu menguatkan terhadap nas-nas yang sudah kita bahas tadi. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika peluang ini mulai menguat, ingatlah ini konsep dan ini akan selalu ada, yaitu kita akan mendapatkan penentangan yang sangat luar biasa. Itu pasti. Ada satu kaidah yang disebut oleh Syekh Shalih dalam Dawabitus Shahwah al-Islamiyah. Beliau ingatkan begini, kullama, silahkan ditulis bagi yang membutuhkan, kullama anara nurul haq ista'alat narul batil. Kullama anara nurul haq, tatkala cahaya kebenaran itu mulai bersinar, ista'alat narul batil, pada saat yang sama menyala pula api kebatilan. Maka kita dapatkan fenomena di tengah kabar dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan prediksi tadi, prediksi para ahli tadi, maka fenomenanya terjadi gerakan yang sangat masif melakukan apa ini? Upaya penghadangan terhadap kebangkitan khilafah Islamiyah. Bahkan sebagian negara berupaya untuk mengeluarkan perpu, seolah dijadikan sebagai musuh negara yang sangat besar, ketika kemudian ada orang yang kemudian mau untuk apa ini? Membangkitkan khilafah ini. Bahkan dianggap sebagai organisasi yang terlarang dan sederetan yang lainnya. Dan itu tidak saja terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di berbagai tempat. Itu tandanya ikhwah, kaidah yang tadi disebutkan mulai berjalan. Mulai berjalan. Tadi loh kaidah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin tadi, kullama anara nurul haq ista'alat narul batil. Jadi tatkala mulai bercahaya, bersinar cahaya daripada kebenaran, pada saat yang sama menyala pula api kebatilan. Maka oleh karena itu para aktivis ini, para pendakwah ini, antum-antum yang telah mendedikasikan diri untuk berada di jalan dakwah, sadar betul tentang ini, bahwa Anda tidak akan dibiarkan melenggang kangkung untuk meraih kemenangan. Ingat-ingat ya, Anda tidak akan dibiarkan oleh musuh-musuh Islam untuk kemudian melenggang kangkung begitu mudah untuk mendapatkan apa ini? Kemenangan. Kagak mungkin. Kagak mungkin. Bahkan rintangan demi rintangan terus mereka upayakan. Setidaknya ada beberapa ayat yang menguatkan terhadap hal itu. Yang pertama adalah
surat Al-An'am ayat ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu di hadapannya itu ada musuh. Enggak ada nabi yang tidak punya musuh. Kalau antum menjadi pengikutnya para nabi, pasti Anda punya musuh. Aduan, musuh. Musuh dari apa? Syayatinal insi wal jinni. Musuh dari kalangan jin dan dari kalangan apa nih? Manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Yang satu dengan yang lain saling membisikkan untuk berupaya menghadanginya. Apa langkah-langkahnya? At-Taubah ayat ke-32. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Begitu juga yang ada di dalam surat As-Saff, sama juga. Dan peluang kebangkitan ini pasti tidak akan dibikin melenggang kangkung. Apa lenggang kangkung itu? Jalan dengan sangat mulus tanpa ada apa nih? Hambatan. Enggak ada kamusnya seperti itu. Pasti akan ada pengadangan-pengadangan. Allah berfirman pada Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka masih saja, yazalun di dalam ayat ini, yuqatilunakum, masih akan memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian berlaku murtad. Jangankan menang, murtad gitu ya. Kita disuruh apa nih? Target mereka sampai kita ini terjadi apa nih? Kemurtadan. Menarik sekali ayat-ayat ini tadi dibahas oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya yang ini menguatkan untuk kita semua bahwa penggunaan kata yuriduna ayyutfi'u dan yazalun dalam sigat fi'lun mudhari itu adalah yufidul istimrar. Apa? Yufidul istimrar. Apa istimrar? Berkelanjutan. Pasti ini akan ada kelanjutannya. Berterus. Kalau dulu Rasulullah yang dihadang, maka gilirannya Anda yang akan dihadang. Anda yang akan dihadang. Ini sebelum saya lanjutkan, sudah siap apa belum nih? Sudah siap belum nih? Iya, Anda akan panen ini resiko dan tantangan ikhwah. Karena Anda berada di barisannya para anbiya. Para anbiya itu punya musuh. Punya apa ini? Musuh. Itu harus hati-hati itu. Kita harus ingat itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi Ibnu Katsir mengingatkan penggunaan kata yuridun pada ayat tadi, yuriduna ayyutfi'u, memadamkan itu penggunaan pakai yuridun, itu ada upaya konkret. Upaya apa? Konkret. Upaya konkret yang dimainkan oleh mereka untuk mengadang ini. Bahkan yuridun di sini terkandung makna adanya improvisasi. Tahu ya, improvisasi. Improvisasi agar kemudian apa ini? Mereka mampu menghadang laju upaya terjadinya kemenangan bagi umat Islam. Tapi perlu dicatat,
Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Ibnu Katsir mengatakan begini, menafsirkan ayat ini ya. Keinginan orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah itu seperti halnya seseorang meniup sinar matahari dengan mulutnya. Bisa padam nggak? Tidak bisa padam. Itu perlu diingat. Nah, kita berada di barisan ini, upayanya kayak apapun pasti tidak akan apa nih? Padam. Ya tertunda-tunda itu biasa. Tapi potensi untuk tetap menang itu ada. Maka kata Samuel P. Huntington, itu bukan kita menghadang agar umat Islam tidak menang, enggak. Bukan itu yang menjadi agendanya mereka. Yang menjadi agendanya mereka itu adalah mereka menundakan kemenangan. Jadi yang menang itu tetap Islam, tapi kemudian mereka berupaya untuk apa tadi? Menundakan. Maka dilakukan upaya-upaya penghadangan yang nanti akan kita pelajari pada tantangan kita ini. Nah, tantangan kita ini kita beri judul Islam under attack, yaitu Islam dalam ancaman, serangan musuh. Tentu landasannya adalah tadi surat Al-Baqarah ayat 217 tadi, yaitu mereka masih saja akan memerangi kita, yuriduna ayyutfi'u nurallah wala yazalun. Pakai fi'lun mudhari tadi akan terus berlanjut. Nah, setidaknya ada ungkapan bahwa Barat sedang membidik Islam ini. Barat itu sedang membidik apa nih? Islam ini. Saya bacakan perkataan Samuel P. Huntington dalam bukunya Huawi tahun 2004. Dia tulis Samuel P. Huntington ini kemudian menjadi penasihat keamanan Amerika. Dialah yang menjadi arsitek perang terorisme itu. War against terrorism itu arsiteknya adalah siapa nih? Samuel P. Huntington. Sehingga kemudian jadi dunia jadi kacau balau. Itu salah satu dari apa nih? Analisanya dia yang dijadikan landasan oleh pemerintah Amerika. Apa kata dalam buku Huawi ini? Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama. Saya tanya dulu sebelum dilanjutkan. Islam militan itu yang kayak apa tuh? Coba, ada yang bisa nggak? Islam militan itu yang kayak apa? Ya. Kalau mengacu kepada definisi dohir yang mereka bikin, yang kemudian itu distigmakan sebagai militan, ujungnya nanti teroris atau fundamentalis, itu orang yang sholat subuhnya terjaga, jenggotan, batu ireng, celananya cingkrang, istrinya cadaran. Istrinya apa nih? Cadaran. Ada yang ngasih analisa tambahan, di rumah jual madu dan herbal. Ada oknum yang sampai sebegitu bencinya sama orang yang kemudian pakai sunnah-sunnah Nabi ini. Jadi orang yang kok ada anak muda muslim kok rajin sekali sholat jamaah, rajin kali sholat subuhnya itu. Lah itu yang disebut dengan apa? Militan. Itu yang disebut dengan apa nih? Militan. Orang militan itu seperti itu.
apalagi hadir ke halakoh ngaji, apalagi kemudian ngaji ke ustadz-ustadz yang kemudian sudah dicurigai sebagai fundamentalis atau radikalis. Oh, sudah jelas Anda termasuk kategori apa nih? Muslim apa nih? Militan. Antum termasuk kategori apa nih? Padahal di dalam ngaji itu tidak ada lain yang dibahas, cuman Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Sampai perkataan yang lain pun tidak dipakai, tidak dipakai. Selalunya dirujukkan kepada Quran. Kalau kita ini mau membaca definisi Richard Nixon, siapa ini? Dia adalah presiden Amerika, presiden yang ke Amerika, pernah menjadi wakil presiden, kemudian menjadi presiden. Dia mendefinisikan orang fundamentalisme itu cirinya ada 5. Cirinya ada apa nih? 5. Orang militan itu cirinya ada berapa? 5. 1, orang itu adalah berupaya untuk mengembalikan kepada ajaran yang lama, istilahnya dalam bahasa kita namanya kembali kepada ajaran salaful ummah. Salaful ummah itu yaitu Rasul, sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Hum sadru hadhil ummah. Jadi kalau kita ini punya pandangan seperti itu, maka kita dianggap sebagai apa nih? Militan. Orang yang nyalaf, istilahnya nyalaf, pandangannya itu nyalaf, maka dia adalah apa nih? Orang itu dianggap apa nih? Militan. Yang kedua, orang yang pengen mengembalikan kejayaan masa lalunya. Kejayaan masa lalunya. Dalam bahasa kita adalah orang yang pengen mengembalikan kesatuan umat ini dalam bingkai khilafah Islamiyah. Itu pasti Anda disebut sebagai apa ini? Militan. Sebagai militan. Yang ketiga, orang yang pengen meregulasi syariat Islam ini masuk dalam tatanan positif. Dalam tatanan positif. Dalam bahasa lain, orang yang pengen menegakkan syariah, itu tandanya. Orang pengen menegakkan syariah, itulah militan. Dan orang yang berangan-angan ada regulator dalam sebuah negara, yang keempat, itu adalah dianggap sebagai apa ini? Militan. Dianggap sebagai apa ini? Militan. Dan yang kelima, jadi orang yang pengen punya negara yang diatur oleh cara-cara Islam, ya, sistemnya semuanya mengadop dari hukum-hukum Islam, orang itu dianggap sebagai apa ini? Militan. Dan yang terakhir, orang yang bersikap membangun kebencian dengan orang kafir, orang barat. Dalam bahasa kita, orang yang muslim yang punya sikap wala wal barok yang jelas, maka orang itu disebut sebagai apa ini? Militan. Jadi ikhwabillah, bahwasannya kelima ini sesungguhnya bagian dari ajaran Islam. Bahkan diantaranya ada yang pokok-pokok, ada yang apa nih? Pokok-pokok. Seperti wala wal bara, itu pokok. Khilafah itu keniscayaan. Kemudian menegakkan syariah, itu sebuah tuntutan beragama. Tapi orang Islam yang memiliki ciri-ciri tersebut, ini mereka dianggap sebagai militan atau fundamentalis.
atau lanjutannya adalah radikal. Dan ujungnya nanti dianggap sebagai apa nih? Teroris. Dianggap sebagai apa nih? Teroris. Nah, Enzo masih ingat ya Enzo yang hanya calon perwira masuk Tamtama, masuk Akabri. Kebetulan di dalam Facebooknya itu ada bendera tauhid. Ya, bendera tauhid. Itu saja langsung dinyatakan bahwa Enzo ini terpapar radikal. Enzo terpapar radikal. Apalagi orang-orang yang kayak antum ini, dari wajahnya saja sudah kelihatan radikal. Wajahnya sampean itu sudah radikal, belum lihat dari pakaiannya. Pakaiannya cingkrang-cingkrang. Udah jelas. Nah, itu Enzo. Padahal setelah dicek oleh badan TNI yang berwenang untuk mengeceknya, dia punya nilai 80. Keunggulannya itu 80 dalam loyalitas kepada negara. Itu perbedaannya, Pak. Jadi Islam militan dalam menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh Amerika sekarang ini. Nah, berikutnya adalah masih dalam Samuel P. Huntington, tapi dalam buku yang berbeda. Buku yang sebelumnya namanya The Clash of Civilization, yaitu perang peradaban. Benturan peradaban ini yang ditulis tahun 96 itu dia nuliskan begini: bagi Barat, yang menjadi musuh utama bukanlah fundamentalisme Islam atau militan Islam tadi, bukan itu. Tapi yang menjadi musuh utama itu adalah Islamnya itu sendiri. Islamnya itu sendiri. Jadi ikhwah, antum ini tidak lebih hanya, kalau jadikan target mereka itu tidak lebih hanya sebagai apa tadi? Batu loncatan. Batu apa? Loncatan. Sejatinya yang mau dibidik oleh Barat apa? Yang mau dibidik oleh Barat apa? Ayo, udah ditulis belum? Yang dibidik oleh Barat apa tadi? Islam. Bukan antum-antum. Antum-antum ini nggak penting. Yang paling berbahaya itu judul Islam. Inilah yang pernah hadir ke dataran Eropa, yang kemudian membangun kemenangan di sana bahkan ratusan tahun, dan itulah yang kemudian mereka mewanti-wanti untuk tidak terjadi kembali. Itu yang kemudian perlu diingatkan oleh kita. Maka setidaknya ikhwafillah, belajar dari ini kita akan memetakan musuh terlebih dahulu ya. Memetakan musuh yang kami beri judul namanya isyarat-isyarat Nabi tentang pengrusak fitrah ya. Yang diisyaratkan oleh hadis-hadis Nabi, siapa yang merusak fitrah. Fitrah itu Islam yang murni, yang asli, yang tidak bercampur, yang ini nanti menjadi modal kemenangan. Itu yang merusak ini dan menghadang ini siapa? Setidaknya ada 6. Ada 6. Ini juga dilandasi oleh nasihat yang sangat mahal oleh Dr. Adam Abdullah Al-Hilali. Adam Abdullah Al-Hilali, halaman 99 sampai 144. Cetakan pertama tahun 1988. Yang dia tulis judulnya namanya Intabihus Salus. Intabihu As-Salus, yaitu waspadalah, siagalah dengan 3 kelompok besar. 3 kelompok besar itu adalah yang diisyaratkan oleh Nabi. Langsung kita
Sejatinya kita 6, tapi 3 itu diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadis fitrah. Hadis fitrah gimana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap dalam keadaan fa'abawahu, kedua orang tuanya yang yuhawidanihi, membikin dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, membikin dia sebagai Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadi Majusi. Yang Majusi ini menjadi imperium Persia pada saat ini. Menjadi imperiumnya Persia pada saat ini. Yang kemudian mereka menggunakan akidah yang dikenal dengan nama Syiah. Syiah. Jadi 6 itu kita urutkan. 1 Yahudi. 1 Yahudi. Itu bisa kita ambil dari Al-Maidah 82. 2 Nasrani. Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Petakan itu bahwa mereka inilah kelompok-kelompok yang menghadang terjadinya kebangkitan apa nih? Islam ini. Bahkan kita diingatkan untuk 2 kelompok ini betapa bahayanya, itu sampai dimasukkan di dalam sholat, dan kita berdoa dijauhkan dari 2 kelompok ini setiap hari 17 kali. Bayangkan, kita ini berdoanya setiap hari 17 kali. Bunyinya gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta dijauhkan dari al-maghdub Yahudi, ad-dallin adalah Nasrani. Perlu diingat-ingat. Lalu yang ketiga, tidak kalah bahayanya, itu adalah Majusi yang sekarang menjelma menjadi gerakan imperium Persia dengan jargonnya Syiah. Mereka ingin mengembalikan kerajaan apa nih? Persia yang ditaklukkan oleh Umar bin Al-Khattab pada waktu itu. Dan ini lebih berbahaya, kenapa? Karena mereka pakai baju Islam. Mereka pakai apa nih? Baju Islam. Hati-hati sekali dengan kelompok yang satu ini. Sangat berbahaya sekali. Bahkan pernah mengeluarkan daftar, tak tahu yang mana yang mereka keluarkan ini, orang-orang yang akan dibidik. Lalu yang keempat itu adalah Bani Asfar. Bani Asfar atau keturunan yang berkulit apa nih? Kuning. Siapa ini? Romawi dan Eropa. Romawi dan Eropa. Ini pernah diisyaratkan oleh Nabi kita bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai bercokolnya orang Bani Asfar ini di Al-Amaq wad-Dabiq. Al-Amaq wad-Dabiq itu di mana coba? Itu di Aleppo. Dan fakta yang kita peroleh sekarang ini, itu adalah Rusia itu mewakili bangsa Eropa bercokol di tempat tersebut, membantu Bashar Assad, dan kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Iran Syiah. Kemudian untuk ini perlu diingatkan untuk kita semua, dan Nabi kita sudah mengisyaratkan itu. Berhati-hati sekali. Kemudian yang kelima adalah Bani Ya'juj dan Ma'juj, yang dalam hadis riwayat Ahmad, di antara tandanya itu matanya sipit. Nah, ini siapa yang sipit ini? Yang sipit itu bisa jadi itu sesuatu yang bisa jadi berbahaya. Dalam terminologi bahasa di Indonesia sekarang ini suka disebut dengan asing dan aseng. Asing dan asing.
yang sekarang ini ngotot untuk memasukkan TKI-nya ke Indonesia. Hati-hati, hati-hati. Kelompok manusia bermata sipit ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kepada mereka ini. Dan yang keenam adalah manusia jahat bermata satu, yaitu Dajjal, yang pasti akan apa nih? Datang, sebagaimana itu kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking bahayanya kita setiap hari di tahiyat terakhir kita senantiasa memohon perlindungan dijauhkan dari Dajjal. Mungkin sekarang ini Dajjal dalam wujud yang sebenarnya itu belum keluar. Mungkin. Saya tidak mengerti. Paling tidak sekarang ini tanda yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah itu belum kelihatan. Tapi Dajjal value, apa Dajjal value? Nilai-nilai kedajjalan sudah mulai berjalan. Ada sistem ribawi, sistem kapitalis, sistem-sistem yang sedang berkembang, sistem politik yang sedang berkembang dewasa ini, yang tumbuh dari barat dan yang lain. Jangan-jangan itu adalah Dajjal value, yang mereka ini nanti menjadi apa nih, orang-orang yang akan apa nih, melakukan upaya menghadang kita semua ini. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lanjutkan. Apa yang mereka sedang rencanakan? Sudah jam berapa, Mas? 9:10. Ya. Saya pengen bongkar saja. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Apa yang mereka rencanakan. Dalam Fussilat ayat ke-26 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Bagaimana cara mereka ini merencanakan kemenangan? Di dalam ayat ini dibongkar oleh Allah. Gimana caranya? Yaitu dengan menjauhkan orang dari Al-Qur'an. Maka cara kita untuk meraih kemenangan bagaimana? Kebalikannya, kita mendekatkan dengan apa nih? Al-Quran sebagai senjata utama kita ini. Senjata utama kita. Kalau mereka berupaya untuk menjauhkan Al-Quran supaya mereka menang, umat ini dijauhkan dari Al-Quran. Kebalikannya, umat ini oleh kita didekatkan dengan Al-Quran. Inilah kenapa rahasianya kita mulai membangun kekuatan itu dari tahfidzul Quran. Jangan-jangan ini menjadi bibit kemenangan di masa mendatang. Dan kira-kira demikian, insya Allah masih kita lanjutkan saat kita bertemu kemungkinan besok ba'da subuh ketika habis dzikir dan tilawah sedikit, karena waktunya masih ada, nanti kuliah dulu bersama kami. Kuliah dulu bersama kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Habis ini masih ada kuliah bersama Syekh Mahmud, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.